Mencari nilai limit fungsi bisa dengan cara mensubstitusikan nilai pendekatannya. Tetapi, terkadang itu saja tidak cukup. Perlu strategi khusus untuk menyelesaikan limit suatu fungsi tertentu. Nah, adik-adik, di video kali ini kita akan membahas secara tuntas tentang limit tentu dan limit tak tentu. Seperti apakah perbedaannya? Simak baik-baik. Baik adik-adik, untuk memahami perbedaan antara limit tentu dan limit tak tentu fungsi aljabar, kalian perhatikan bagian berikut ini. Jadi ketika kita ingin mencari nilai limit suatu fungsi, untuk limit tentu, ketika kita substitusikan secara langsung nilai pendekatannya, maka hasilnya akan berupa salah satu dari ketiga bentuk ini adik-adik. Bisa berupa suatu nilai konstanta, atau bisa berupa 0 per suatu konstanta atau hasilnya 0, atau suatu konstanta atau angka gitu ya, dibagi dengan 0 atau hasilnya tak hingga. Nah, tetapi ketika kita menjumpai bentuk limit yang ketika kita lakukan substitusi secara langsung, hasilnya berbentuk seperti ini, 0 per 0, tak hingga per tak hingga, tak hingga min tak hingga, tak hingga pangkat tak hingga, dan seterusnya. Ini adalah bentuk tak tentu adik-adik. Sehingga 0 per 0 itu bukanlah 1, bukan juga 0. Ya, banyak sekali kemungkinannya. Tak hingga dibagi tak hingga juga bukan 1. Belum tentu tak hingga yang atas sama dengan tak hingga yang bawah. Tak hingga itu kan hanya untuk menunjukkan bilangan yang sangat besar sekali. Ya, dan seterusnya. Ini adalah bentuk tak tentu, makanya disebut sebagai limit tak tentu, gitu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya untuk limit tak tentu? Perlu strategi khusus. Oke, salah satunya kalau misalkan bentuk yang bisa kita faktorkan, maka kita lakukan pemfaktoran. Biasanya bentuk kuadrat, bentuk pangkat 3 dan seterusnya, ya. Atau kalau bentuk akar bisa kita lakukan mengalihkan sekawannya. Ya. Nah, untuk yang cara terakhir ini saya rekomendasikan bagi kalian yang sudah belajar tentang materi turunan. Bagi kalian yang belum belajar, lebih baik tidak lebih dahulu. Nah, sekarang bagaimana contoh untuk limit tentu? Perhatikan contohnya berikut ini adik-adik. Misalkan yang pertama, limit X mendekati 1 dari 5X pangkat 3. Seperti ini kan bisa langsung kita mencari nilainya. Kita substitusikan satunya ke X, ya, atau X nya kita ganti dengan 1, berarti sama saja 5 dikali 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu 1, berarti hasilnya 5. Selesai, ya kan? Ini yang saya sebut hasilnya adalah K, ya, konstanta. Oke, kemudian yang kedua, ini juga sama. Kita substitusikan minus 1. Minus 1 kita masukkan, X-nya gantikan minus 1. Berarti apa? 4 minus 3 dikali minus 1 berarti plus 3. Dibagi dengan minus 2 dikali minus 1 berarti 2. Maka hasilnya adalah 7 per 2. Selesai. Ini adalah bentuk tentu adik-adik. Langsung ketemu angkanya. Oke. Kemudian yang ketiga, misalkan seperti ini. Kita substitusikan X-nya 3. Berarti 2 kali 3, 6. Ya. 6 kurangi 3 dibagi dengan 3 dikurangi 3. Nah, maka sama dengan 3 dibagi 0. Maka ini hasilnya adalah tak hingga, seperti yang ketiga ini. Gitu ya. Baik, yang keempat coba. X-nya 1 kita masukkan, berarti 4 dikurangi 4 kali 1, 4. Dibagi 3 kali 1, maka hasilnya adalah 0 per 3. Jadinya berapa? 0, seperti yang bentuk kedua. Nah, sekarang untuk contoh yang kelima, perhatikan coba. Kalau X ini kita substitusikan masuk ke sini. 2 kuadrat. 2 kuadrat berarti 4 dikurangi dengan 4 dibagi 2 dikurangi dengan 2. Hasilnya berapa? 0 per 0. Nah, ini sudah tidak lagi bentuk tentu. Gitu ya. Ini adalah sudah bentuk tak tentu. Oke. Nah, perhatikan coba contoh-contoh limit tak tentu berikut. Nah, ini saya lanjutkan di nomor 1 ya, untuk contoh limit tak tentu. Perhatikan, sama dengan contoh yang kelima. Maka ketika kita substitusikan X-nya 2, dimasukkan ke dalam fungsinya sini, ternyata hasilnya 0 per 0. Sehingga bentuknya menjadi tak tentu. Maka lakukan
langkah berikutnya apa? Kita faktorkan. X kuadrat dikurangi 4. 4 itu kan sama saja dengan 2 kuadrat, ya. Berarti bisa kita faktorkan menjadi X dikurangi 2 dan X ditambah 2. Gitu ya. Yang bawah X dikurangi 2. Ingat ya adik-adik ya, kalau A kuadrat dikurangi B kuadrat itu bisa kita faktorkan menjadi A plus B kali A min B, atau sebaliknya A min B dikali A plus B. Paham ya? Jadi X kuadrat dikurangi 2 kuadrat bisa kita buat X min 2 dikali X plus 2. Nah, sampai ada yang bisa kita coret seperti ini, ya kan? Berarti sama saja kita mencari limit X mendekati 2 dari apa? Dari X ditambah 2. Maka hasilnya berapa? Baru kita lakukan substitusi ulang. Ya, X-nya diganti 2, nanti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini nilainya. Jelas ya? Baik, sekarang yang nomor 2. Kalau seperti ini bagaimana? Coba kita masukkan dulu. Tetap langkah pertama harus kalian substitusikan lebih dahulu. Kalau kita cek X-nya diganti 4, 4 dikurangi 4, 0. Ini yang bawah akar 4, 2. 2 dikurangi 2, 0. Oh ternyata 0 per 0, bentuk tak tentu. Maka harus kita lakukan strategi berikutnya. Apa? Kalau bentuk akar, kita lakukan pengalian sekawan. Jadi X dikurangi 4 dibagi dengan akar X dikurangi 2, kita kalikan dengan sekawan yang ada bentuk akarnya, ya, yang bawah. Berarti akar X ditambah 2 dibagi akar X ditambah 2. Namanya sekawan seperti ini ya, jadi ya. Ingat lagi materi di kelas 10 dulu. Nah, sekarang kalau kita kalikan ini menjadi apa? Limit X mendekati 4, ini kita kalikan, tetap kita tuliskan saja seperti ini, ya. Kemudian yang bawah kita kalikan, bentuknya jadi apa? Karena ini bentuknya adalah A min B kali A plus B, A min B, A plus B seperti ini akan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ya, berarti sama saja begini, akar X dikali akar X itu X min 2 kali plus 2 min 4. Nah, ini kan bisa kita coret. Nah, ini ya. Tinggal tersisa akar X plus 2. X-nya adalah 4, berarti kalau kita substitusikan ulang, akar 4 itu 2, ditambah 2, maka hasilnya adalah 4. Ini hasilnya. Oke, supaya kalian lebih paham tentang limit tak tentu dan limit tentu, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Yang pertama, adik-adik, limit X mendekati 0 dari 2X dibagi X plus 2. Gampang ya, kita masukkan saja di sini. 2 kali 0 dibagi 0 ditambah 2, oh berarti 0 per 2. 0 per 2 itu adalah 0. Selesai, jawabannya adalah A. Mudah ya. Lanjut nomor 2. Limit X mendekati 4 dari X kuadrat min 16 dibagi X kuadrat min X min 12. Oke, kalau kita masukkan di sini, disubstitusikan, 4-nya dikuadratkan 16. 16 kurangi 16 ternyata 0. Dibagi, kalau kita masukkan 4 di sini, 4 kuadrat 16 dikurangi 4, 12. 12 kurangi 12, 0 juga. Oh, bentuk tak tentu. Maka harus kita lakukan strategi berikutnya, ya, yaitu harus kita faktorkan sampai ada yang bisa kita coret. Lihat, 16 sama saja dengan 4 kuadrat, ya. Maka bisa kita faktorkan menjadi X ditambah 4 kali X dikurangi 4. Oke, yang bawah juga bisa kita faktorkan. Coba, X kuadrat berarti ini XX, yang belakang faktor dari min 12, tapi kalau jumlahkan harus min 1, ya. Berarti apa nih? 4 kali 3 kan ya, berarti min 4 sama plus 3. Berarti ini kita tulis plus 3 min 4, betul ya. Ini kita coret. Nah, berarti tinggal tersisa ini. Maka nilainya berapa? Tinggal kita substitusikan ulang. X-nya ganti 4, berarti 4 ditambah 4 dibagi dengan 4 ditambah 3, hasilnya adalah 8 per 7. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah C. Bisa dipahami ya? Lanjut nomor 3. Nilai limit X mendekati 1 dari X kuadrat min 5X plus 4 dibagi X pangkat 3 min 1. Nah, ini gimana nih? Kalau kita masukkan X-nya 1 kuadrat 1 dikurangi 5 kali 1, 5. Berarti minus 4 ya. Minus 4 tambah 4,
sama saja dengan 0. Kemudian bawahnya 1 pangkat 3 itu 1 kurangi 1 juga 0. Bentuk tak tentu. Maka harus kita lakukan strategi berikutnya, faktorkan. Ya, kita faktorkan. Yang atas kita faktorkan, bawah juga kita faktorkan. Oke, faktornya dari 4, tapi nanti kalau jumlahkan harus minus 5, berarti minus 1 dan minus 4. Ya, min 1 kali min 4, 4, tapi kalau jumlahkan min 5. Nah, sekarang yang bawah bagaimana? Nah, ini. Ingat adik-adik. Ingat, kalau pangkat 3 gini, ya kita belum menggunakan L'Hospital ya. Kalau difaktorkan menjadi seperti ini. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang 1 itu kan sama saja dengan 1 pangkat 3. Iya kan? Berarti kalau kita faktorkan bisa menjadi apa? X dikurangi 1 dikali dengan X kuadrat ditambah X ditambah 1 kuadrat atau 1. Betul ya? Jadi ibaratnya A-nya adalah X, B-nya adalah 1. Jadi A kuadrat berarti X kuadrat, A kali B berarti 1 kali X, ya kan? B kuadrat berarti 1 kuadrat. Nah, sekarang ini ada yang sama nih, kita coret. Nah, berarti tinggal tersisa ini. Baru kita substitusikan ulang, X-nya diganti 1. Berarti 1 dikurangi 4 dibagi dengan 1 kuadrat 1 ditambah 1 ditambah 1. Maka hasilnya berapa adik-adik? Minus 3 dibagi 3. Hasilnya adalah min 1. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah E. Nah, bagi kalian yang ingin tahu cara L'Hospital, kalian bisa lihat di video ini. Nomor 4. Limit X mendekati 3 dari X pangkat 3 min 27 dibagi X kuadrat min 9. Nah, ini juga jika kita masukkan ternyata hasilnya adalah 0/0 ya. Maka perlu kita lakukan strategi berikutnya, apa? Kita faktorkan. Nah, sekarang di sini kan pangkat 3 juga ya. Oke, berarti 27 itu kan sama saja dengan 3 pangkat 3. Iya kan? 3 pangkat 3. Berarti kalau kita faktorkan ini menjadi X minus 3 ya, dikali dengan apa? X kuadrat ditambah 3X ditambah 3 kuadrat. Ini ya, ingat tadi ya, A pangkat 3 min B pangkat 3 sama saja dengan A dikurangi B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Ya, ingat ini ya. Berarti kan seperti ini jadinya. Oke, nah yang bawah X kuadrat min 9 kita faktorkan. 9 itu kan sama saja dengan 3 kuadrat. Sehingga kalau kita faktorkan jadi apa? X min 3, X plus 3. Ya, ingat kalau A kuadrat tadi dikurangi B kuadrat sama saja dengan A plus B kali A min B. Atau dibalik boleh, A min B kali A plus B, kan sama saja. Ya, ini kita coret, hilang, tinggal tersisa ini. Nah, sekarang kita masukkan 3 menjadi X kuadrat, berarti 3 kuadrat, ya kan? Ditambah 3 kali 3, 9, ditambah 3 kuadrat juga 9 ya, dibagi dengan 3 tambah 3. Nah, kan gini. Berarti sama saja 9 tambah 9 tambah 9, 20, 27 dibagi berapa? 6. Nah, kalau kita sederhanakan bagi 3 berarti 9/2. Ini jawabannya. Maka yang benar adalah E. Oke, lanjut nomor 5. Limit X mendekati 2 dari 4 min X kuadrat dibagi 3 dikurangi akar dari X kuadrat plus 5. Nah, ini kalau kita substitusikan coba. Kita masukkan X-nya 2. 2 kuadrat 4. 4 kurangi 4, 0. Iya kan? Kalau kita masukkan sini 2 kuadrat 4 tambah 5, 9. Akar 9, 3 kurangi 3, 0 juga. Kan gitu. Berarti bentuk tak tentu. Maka untuk menyelesaikannya harus kita lakukan strategi berikutnya. Apa? Karena bentuk akar, maka kita kalikan dengan sekawan adik-adik. Ya, kita kalikan dengan sekawannya. Sekawan apa? Yang bentuk akar. Nah, yang bentuk akar itu kan yang bawah ya. Maka kita kalikan dari sekawan yang penyebutnya. Jadi 3 plus akar X kuadrat plus 5 ini dibagi 3 plus akar X kuadrat plus 5.
Oke, nah sekarang kita kalikan, jadinya apa bentuk limitnya? Yang atas biarkan tetap saja dulu seperti ini. Ini kita kali gini ya, 3 ditambah akar X kuadrat plus 5 begini. Yang bawah bentuknya menjadi apa? Ini kan berarti anggap saja ini A, ini B. Jadi A min B, A plus B gitu ya. Berarti jadinya A kuadrat, berarti A kali A 9 dikurangi dengan akar kali akar, dalamnya kan sama, berarti akarnya hilang ya, ini. Oke, maka jadinya apa? Kita tulis lagi di bawahnya, menjadi 4 dikurangi X kuadrat begini, 3 ditambah akar X kuadrat plus 5 ya, dibagi dengan 9 kurangi 5, 4 min X kuadrat, min X kuadrat. Nah, ada yang sama kita coret, berarti tinggal tersisa ini saja. Nah, sekarang kita masukkan 2, X nya diganti 2, berarti apa? 3 ditambah 2 kuadrat ditambah 5, berarti kan akar 9, akar 9 itu 3, berarti 3 tambah 3 6. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah D. Lanjut nomor 6, perhatikan baik-baik. Ini limit X mendekati 1, X dikurangi 1 dibagi akar X kuadrat plus 3 min 2. Kalau kita masukkan atasnya juga 0, bawahnya apa? 0 juga ya, 0 juga, berarti bentuk tak tentu, maka harus kita kalikan sekawan seperti tadi. Oke, jadi kita kalikan sekawannya penyebut gini dikurangi 2, berarti dikalikan dengan akar X kuadrat plus 3 plus 2 dibagi akar X kuadrat plus 3 plus 2 ya. Yang atas kita tuliskan ulang lagi, biarkan seperti ini dulu, gini ya, ini. Nah, yang bawah berarti kan bentuknya apa? Sini A, ini B, ini A, ini B. Jadi A min B, A plus B, berarti akar kali akar, akarnya hilang, gini ya, dikurangi dengan 2 kali 2 4, min 2 kali plus 2 kan min 4 ya. Nah, ini jadinya apa? Limit X mendekati 1, X min 1 akar X kuadrat plus 3 plus 2. Oke, yang ini jadinya apa Adik? Jadinya adalah X kuadrat plus 3 dikurangi 4, berarti kan X kuadrat min 1, iya kan? X kuadrat min 1, X kuadrat min 1 kan sama saja dengan gini ya, sehingga bisa kita faktorkan jadi gini, bisa ya. Jadi ini sama dengan X min 1 kali X plus 1, jadi kita tulis saja sini X min 1 X plus 1. Oke, kita coret, tinggal tersisa yang ini, baru kita masukkan 1. Akar dari 1 kuadrat, 1 ditambah 3, 4, berarti kan akar 4 ditambah 2 dibagi dengan apa? 1 tambah 1 ya, berarti 2 ditambah 2, 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Selesai. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, next, terakhir nomor 7. Perhatikan baik-baik, limit X mendekati 1 dari akar X min akar 2X min 1 dibagi X min 1. Ini kalau kita substitusikan jelas hasilnya adalah 0 per 0 ya. Akar 1 itu 1, di sini 2 kali 1, 2 kurangi 1, 1. Jadi kan akar 1 kurangi akar 1, 0 kan? Ini 1 min 1 juga 0. Jadi bentuknya tak tentu. Sehingga apa? Harus kita kalikan dengan sekawan. Nah, jadinya seperti ini ya, Dede. Kalau kita kalikan dengan sekawannya ya, yang atas akar X plus akar 2X min 1 per akar X plus akar 2X min 1. Ini harus sama ya, atas sama bawah. Kalau kita kalikan A min B, A plus B, iya kan? Jadinya X dikurangi 2X min 1. Jadi ini A, ini B gitu ya. A min B, A plus B, kan gitu. Akar kali akar X kali akar X, jadi X akar 2X min 1 kali akar 2X min 1, jadinya 2X min 1. Hati-hati harus dikasih kurung gini ya,
supaya tidak salah. Nah, yang bawah kita tulis apa adanya dulu. X min 1 dikali akar X plus 2X min 1. Oke, nah sekarang X dikurangi 2X menjadi minus X. Min kali min 1 berarti plus 1. Bawah tetap tidak berubah. Nah, yang atas supaya bisa kita coret dengan bentuk yang bawah ini, kita keluarkan minnya. Ya, kita rubah bentuknya. Min X plus 1 kita rubah jadi seperti ini. Sama ya, min kali X min X, min kali min 1 plus 1. Sama kan? Jadi tidak merubah ya. Nah, sekarang perhatikan coba. Ada yang sama, baru kita coret. Oke, berarti yang di atas min 1, yang bawah akar X plus akar 2X min 1. Sekarang kita masukkan nilai X-nya. X-nya 1 kita masukkan. Yang atas itu min 1 dibagi bawahnya akar 1 ditambah akar berapa ini? 2 kali 1, 2 kurangi 1, akar 1 juga. Sehingga hasilnya sama dengan min 1 per akar 1, 1 tambah 1, 2, berarti 1 per 2. Ini hasilnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Demikian adik-adik, semoga ini bisa menambah pemahaman kalian tentang limit tentu dan limit tak tentu. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Sampai jumpa lagi.